Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak Safira. Silakan duduk. Ada apa ya, Bu? Jadi alasan ibu memanggil Mbak Safira ke sini karena ibu ingin menjelaskan hasil dari tes Mbak Safira yang Mbak isi waktu 2 minggu yang lalu. Masih ingat? Iya, masih. Itu kan terdiri dari 3 ya Mbak, ada SSCT, EISA yang penyesuaian diri, sama extrovert introvert. Jadi ibu ingin menjelaskan hasil dari semua tes itu. Oke, siap. Gimana ya Mbak Safira, deg-degan nggak untuk lihat hasilnya? Deg-degan banget dulu. Oke, kita bedah hasilnya di tes SSCT terlebih dahulu ya. Iya. Oke, nah ini gue akan membacakan hasil saja ya. Sesi konseling kita lanjut di sesi berikutnya. Jadi kita mulai tes SSCT dulu. Jadi hasilnya ini berdapatkan waktu menganalisis tesnya Mbak Safira. Yang pertama pada aspek sikap terhadap ayah. Mbak Safira sering kali merasa diabaikan ya sama ayah. Dan di hasil ini Mbak Safira merasa bahwa ayah Mbak Safira ini belum siap untuk menjadi seorang ayah. Apa benar seperti itu Mbak? Iya, benar. Oke, karena menurut hasil aspek keluarga Mbak Safira ini tidak stabil, seringkali ada kayak masalah, dan Mbak Safira juga tertekan oleh ekspektasi kedua orang tua Mbak Safira. Dan beberapa bulan selanjutnya bahwa Mbak Safira mengalami trauma pada perilaku seksual yang traumatis dari laki-laki. Apa benar Mbak seperti itu? Iya. Selanjutnya pada aspek pengalaman masa lalu yang cukup dalam dan berkelanjutan hingga sekarang menjadi pengalaman trauma, merasa salah dalam hal percintaan dan merasa salah karena dulunya Mbak Safira tidak menaati peraturan sekolah seperti itu. Iya. Selanjutnya untuk aspek yang terakhir pada masa lalu Mbak Safira ini, Mbak Safira merasa bahwa masa lalu ini tidak memiliki momen yang berkesan atau bahagia. Benar? Iya, benar. Oke, terus selanjutnya yang terakhir pada aspek kehilangan dan kekurangan dukungan dari keluarga. Ini mungkin karena jauh dari ibu dan kakak ya Mbak? Iya. Oke, mungkin kalau Mbak Safira ingin menjelaskan lebih dalam lagi untuk permasalahannya yang saya sebutkan tadi, mungkin kita bisa bertemu di sesi selanjutnya ya Mbak. Iya. Selanjutnya kita akan membahas tes extrovert introvert. Masih ingat? Masih. Perlu diketahui bahwa di tes ini tuh dibagi menjadi 7 aspek ya Mbak. Untuk aspek yang pertama ini Mbak Safira lebih condong ke inaktivitas. Iya. Yang aspek kedua Mbak Safira lebih condong ke ketakmampuan bergaul. Selanjutnya Mbak Safira lebih condong ke aspek kehati-hatian. Selanjutnya yang keempat Mbak Safira lebih condong ke kontrol ya sebenarnya. Dan untuk aspek yang kelima, perasaan dan hambatan, Mbak Safira lebih condong ke pernyataan perasaan. Dan pada aspek yang terakhir yang terakhir yang keenam, Mbak Safira lebih condong ke kepraktisan. Dan aspek yang terakhir lebih condong ke aspek tanggung jawab seperti itu ya. Iya. Jadi kesimpulan dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa Mbak Safira memiliki kepribadian yang seimbang dan matang dari berbagai aspek dan menunjukkan kecenderungan yang introvert. Baik. Sudah cukup dipahami Mbak Safira? Iya, sudah cukup. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke tes EISA penyesuaian diri ya. Iya. Oke. Jadi di tes ini juga dibagi kayak yang sebelumnya 7 aspek. Pada aspek yang pertama, Mbak Safira lebih condong ke rasa rendah diri. Untuk yang kedua, Mbak Safira lebih condong ke rasa tertekan. Dan untuk aspek yang ketiga ini, Mbak Safira berada di tengah-tengah antara aspek kecemasan dan aspek ketabahan. Selanjutnya pada aspek yang keempat, Mbak Safira lebih condong ke aspek kevernilan. Yang kelima, Mbak Safira lebih condong ke aspek ketergantungan. Dan yang keenam, Mbak Safira lebih condong ke aspek hipokondrias. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Mbak Safira lebih condong ke aspek rasa bersalah. Gitu ya Mbak? Iya. Jadi biar saya simpulkan dari hasil tes EISA penyesuaian diri ini bahwa Mbak Safira memiliki keseimbangan dari beberapa aspek. Namun ada juga aspek yang perlu kita selesaikan. Mungkin kita akan mengatur sesi konseling untuk pertemuan selanjutnya ya Mbak. Siap, Bu.
Oke, dari kedua tes tersebut yang introvert sama penyesuaian diri, saya mempunyai gambar nih untuk memudahkan buat menyimpulkan kepribadian Mbak Safira itu lebih ke arah introvert atau introvert dan stable atau unstable gitu ya Mbak. Iya. Jadi saya masuk ke yang mana? Nah, Mbak Safira ini seperti yang kita lihat bahwa Mbak Safira ini masuk ke introvert unstable ya, dimana arah ini tuh kayak ada ciri-cirinya gitu Mbak, seperti punya mudah berubah, mudah cemas, selalu kaku, dan kayak punya rasa yang sinis. Selain itu juga ada kesunyian di rambut Mbak Safira gitu ya Mbak. Oh iya, baik Bu. Baik, dengan analisis tersebut yang sudah saya jelaskan, Mbak Safira ini kayaknya perlu butuh waktu konseling ya sama ibu untuk menceritakan hal terlebih dalam seperti trauma masa lalu Mbak Safira, kesedihan Mbak Safira yang Mbak udah pendam dari lama, ketakutan yang Mbak hadapi. Jadi jika ada waktu yang kosong, mungkin Mbak Safira bisa menghubungi saya dan bisa mengatur waktu untuk sesi konseling kita selanjutnya ya Mbak. Iya, baik. Mungkin kira-kira kapan ya Mbak? Mungkin lusa Bu, besok lusa sekitar jam 10 saya bisa. Oke, untuk tempatnya mau di mana? Manut Ibu aja. Di sini aja ya? Ya. Oke. Jadi Ibu harap Mbak Safira datang di jam segitu untuk menemui Ibu dan menceritakan keluhannya Mbak Safira. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak untuk hari ini. Terima kasih juga Bu atas informasinya. Iya, sama-sama. Selamat pagi Mbak Safira. Pagi Bu. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Di sini saya akan menjelaskan hasil tes yang kamu sudah ikuti beberapa minggu yang lalu ya. Iya. Jadi secara keseluruhan hasil tes kamu menunjukkan performa yang rata-rata di berbagai aspek kemampuan khusus ya Mbak. Seperti di aspek berpikir verbal, numerikal, skolastik, dan berpikir abstrak, hasil kamu berada di kategori rendah nih. Selanjutnya, ini mungkin menunjukkan bahwa kamu merasa kesulitan dalam bidangnya melibatkan banyak perhitungan dan analisis verbal yang kompleks. Iya. Namun jangan khawatir, ini bukanlah akhir dari segalanya. Kita bisa bekerjasama untuk meningkatkan kemampuan ini melalui latihan dan bimbingan tambahan. Oke, siap Bu. Oke, lalu pada aspek berpikir mekanik dan relasi ruang, hasil kamu ini berada di kategori sedang. Ini berarti kamu memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memahami hubungan antar benda di ruang dan keterampilan mekanik. Ini adalah hal yang positif dan bisa menjadi kekuatan kamu di bidang tertentu. Selanjutnya, pada aspek kecepatan dan ketelitian gramatikal, hasil kamu juga berada di kategori rendah. Kita bisa mencari strategi bersama untuk meningkatkan ketelitian dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi gitu ya Mbak. Iya, baik Bu. Oke, selanjutnya pada aspek bidang dan minat, kamu memiliki minat yang tinggi di bidang mekanik, apa benar? Benar. Ya Bu, karena ini sejalan dengan kemampuan berpikir mekanik kamu. Selanjutnya di bidang pribadi dan natural, minat kamu berada di kategori sedang. Sementara di bidang bisnis dan sains, minat kamu rendah. Ini bisa menjadi panduan bagi kita untuk mengeksplorasi lebih lanjut minat dan potensi kamu di bidang mekanik yang terkait. Terus yang terakhir, di tipe minat, hasil kamu menunjukkan minat yang rendah di tipe verbal dan manipulatif. Namun, sedangkan di tipe kumulatif yang menandakan kamu cenderung memiliki minat pada kegiatan yang rutin dan terstruktur. Baik Bu. Berdasarkan hasil tes ini, kita bersama-sama menyusun rencana belajar dan pengembangan diri yang sesuai dengan kekuatan dan minat kamu. Jadi, jangan ragu untuk berdiskusi lanjut dengan saya kapan aja ya. Saya di sini untuk mendukung kamu agar bisa mencapai potensi terbaikmu. Iya Bu. Oke ya Mbak. Saya sering menjumpai Ibu ya. Iya, boleh. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Mbak. Selamat pagi Mbak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini. Saya ingin berbicara dengan kamu mengenai hasil tes yang telah kamu kerjakan waktu minggu lalu ya Mbak. Iya. Mungkin hasil tes ini akan sedikit membuat Mbak Safira merasa deg-degan gitu ya. Tapi Mbak Safira jangan merasa kayak rendah diri gitu.
Karena tujuan di sini adalah untuk memahami bagaimana kita bisa membantu kamu untuk lebih berkembang. Ya, baik Bu. Oke, bisa dilihat ini berdasarkan hasil tes ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti di aspek kemampuan khusus, performa kamu berada di kategori rendah untuk berpikir verbal, numerikal, skolastik, berpikir abstrak, dan berpikir mekanik. Jadi ini artinya kamu mungkin merasa kesulitan dalam tugas-tugas yang melibatkan pemahaman kata, angka, dan juga logika yang analisis dan kompleks. Dan di sisi lain, hasil kamu di kategori relasi ruang ini adalah sedang, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memahami hubungan antar benda di ruang. Namun, dan sebagai kecepatan dan ketelitian klarikal, hasil kamu ini rendah. Yang berarti kamu perlu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan ketelitian kamu dalam pekerjaan yang membutuhkan perhatian terhadap detail. Baik. Oke, untuk di bidang aspek ini, hasil kamu menunjukkan rating tinggi di bidang natural dan sains yang sangat baik, karena ini menunjukkan bahwa kamu memiliki ketertarikan yang besar pada alam dan ilmu pengetahuan. Untuk di bidang lain, kamu memiliki minat yang sedang, seperti di bidang mekanik dan juga seni, yang bisa menjadi area lain untuk dieksplorasi lebih lanjut ya Mbak. Ya. Namun, minat kamu juga ada yang rendah di bidang pribadi dan bisnis. Mungkin ini menunjukkan bahwa kamu kurang tertarik pada bidang yang melibatkan interaksi sosial intens atau kegiatan bisnis. Apa benar? Benar Bu. Oke. Baik, yang terakhir untuk aspek tipe minat, hasil kamu menunjukkan minat rendah di tipe verbal dan manipulatif serta kumulatif. Ini berarti kamu mungkin merasa kurang tertarik pada aktivitas yang melibatkan banyak komunikasi verbal, manipulasi benda, ataupun rutinitas. Namun ini bukan berarti kamu tidak bisa berkembang di area tersebut ya Mbak. Mungkin hanya perlu pendekatan yang sesuai gitu. Jadi Mbak Zafira, penting untuk diingat bahwa hasil ini bukanlah penilaian akhir dari potensi kamu. Hasil ini memberikan kita panduan tentang area mana yang perlu kita perbaiki dan bagaimana kita bisa memaksimalkan kekuatan itu. Jadi kita bisa merancang strategi belajar yang lebih efektif, seperti menemukan metode yang paling sesuai untuk kamu dan bekerja sama untuk mengembangkan kemampuan dan minat kamu lebih jauh lagi. Baik Bu, saya akan meningkatkan potensi saya dengan sering kesini. Boleh kan Bu? Boleh. Terima kasih banyak atas informasinya Bu. Ya Mbak, sama-sama. Selamat pagi Mbak. Pagi Bu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk bicara dengan saya hari ini. Saya ingin membahas hasil tes yang kamu kerjakan dan memberikan beberapa masukan terkait hasil tersebut. Oke, secara keseluruhan hasil tes kamu ini menunjukkan performa di atas rata-rata. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dan patut kamu banggakan. Namun ada beberapa aspek spesifik yang ingin saya sampaikan membantu kamu lebih memahami kekuatan dan area yang mungkin kamu lebih kayak perlu bantuan gitu. Untuk di aspek kemampuan khusus, hasil kamu menunjukkan bahwa berpikir verbal, numerikal, dan skolastik ini berada di kategori rendah. Ini berarti ada tantangan yang perlu kamu hadapi dalam hal penggunaan kata-kata, angka, dan logika skolastik. Namun, kamu juga berada di kategori sedang seperti berpikir abstrak yang menunjukkan kemampuan yang baik dalam memahami konsep yang lebih kompleks dan tidak langsung. Dan untuk yang menonjol di hasil tes ini adalah kemampuan berpikir mekanik dan relasi ruang yang berada di kategori tinggi. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki potensi yang besar dalam bidang yang membutuhkan pemahaman teknis dan spesial yang kuat seperti teknik atau arsitektur seperti itu ya. Selain itu, kecepatan ketelitian klarikal kamu berada di kategori sedang yang menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam tugas-tugas yang memerlukan ketelitian dan juga kecepatan. Seperti itu ya Mbak. Iya, baik Bu. Oke, untuk selanjutnya pada aspek bidang minat, hasil kamu menunjukkan minat yang tinggi di bidang pribadi yang menunjukkan kamu menikmati interaksi sosial dan bekerja dengan orang lain. Kamu juga memiliki minat sedang di bidang natural, bisnis, dan juga sains yang bisa menjadi area yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Meskipun minat kamu di bidang mekanik dan seni rendah, ini tidak berarti kamu tidak bisa menikmati atau sukses dalam bidang tersebut jika kamu mau mencobanya, seperti itu. Iya Bu, saya akan mencobanya. Oke, baik. Selanjutnya dan terakhir, di aspek tipe minat, kamu menunjukkan minat tinggi di tipe verbal dan manipulatif yang menandakan kamu tertarik
pada kegiatan yang melibatkan komunikasi dan manipulasi benda atau alat. Namun, minat kamu rendah di tipe kumulatif, yang berarti kamu mungkin kurang tertarik pada aktivitas yang membutuhkan rutinitas yang tinggi. Nah, jadi Mbak, berdasarkan hasil tes ini, saya melihat bahwa kamu memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Kamu mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang membutuhkan kemampuan berpikir mekanik dan juga relasi luas seperti teknik ataupun desain. Dimana dengan bidang seperti itu kamu bisa memaksimalkan kekuatan kamu. Juga minat kamu tinggi di bidang pribadi dan tipe verbal, menunjukkan bahwa kamu bisa berkembang baik dalam lingkungan yang melibatkan banyak interaksi dan komunikasi. Baik Bu, saya akan mempertimbangkan beberapa poin yang Ibu sebutkan tadi. Oke, keren. Terima Zahira. Ini adalah panduan yang bisa kita gunakan untuk merencanakan langkah selanjutnya dalam pengembangan diri kamu. Jadi jangan ragu untuk diskusi lebih lanjut dengan saya mengenai cara-cara untuk mengembangkan kekuatan kamu dan mengatasi tantangan yang ada. Saya di sini untuk mendukung kamu mencapai potensi terbaik kamu. Baik Bu, saya akan sering menemui Ibu. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya Mbak. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih sama-sama.